teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul Suara Radio di Tengah Malam. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Namaku Neng. Aku tinggal di salah satu tempat di Bandung Utara. Suatu tempat yang sangat dingin dengan perkebunan yang luas di mana-mana. Dari kecil, aku tinggal di sebuah rumah sederhana. Sebuah rumah yang awalnya kebun milik pengusaha Belanda yang mengelola tempat ini puluhan tahun yang lalu. Bandung Utara memang banyak sekali kebun-kebun dan rumah-rumah Belanda. Mereka memang senang tinggal di sini. Selain udaranya dingin, juga tempatnya sejuk dan bisa dipakai untuk perkebunan dengan mempekerjakan orang-orang pribumi untuk menggarapnya. Salah satu yang pernah bekerja di orang Belanda tersebut adalah kakek buyutku. Seseorang yang awalnya hanya buruh tani di kebun-kebun milik Belanda dan akhirnya membeli tanah-tanah itu dan digarap olehnya. Kebun-kebun itu akhirnya diturunkan kepada kakek dan berakhir kepada ibu dan adik-adiknya sebagai keturunannya. Meskipun kini hanya keluarga ibu yang tinggal di sini. Keramaian di Bandung Kota dengan segala pekerjaan yang tersedia di sana membuat adik-adiknya menjual tanah-tanahnya dan pindah ke sana. Ibu selaku anak pertama yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus semuanya, termasuk warisan kakek ketika dia meninggal. Dirinya merasa enggan untuk pindah. Bahkan hingga saat ini, dia masih memelihara semua barang-barang milik leluhurnya, termasuk radio itu. Sebuah radio tua, berwarna hitam, yang bisa dijinjing dengan 2 tombol on dan off di atas, serta pemutar frekuensi yang ada di depan dengan 3 buah baterai untuk menyalakannya. Radio itu terlihat sangat tua. Ketika orang lain mungkin sudah beralih ke YouTube atau podcast, namun radio itu masih menghiasi rumah dan tersimpan dengan rapi di dalam lemari peninggalan kakek. Aku yang masih kecil pun tahu kapan radio itu dipindah tangankan. Tepatnya ketika kakek meninggal ketika aku masih berumur 5 tahun. Dalam surat wasiat kakek, beliau berpesan bahwa selain pembagian warisan tanah yang dia punya, dia juga berpesan untuk menjaga barang-barang pribadinya. Salah satunya radio itu yang tertulis jelas di dalam wasiat itu. Sebuah radio kecil yang akhirnya menjadi perdebatan di antara keluarga ibu dan keluarga adik-adiknya setelah kakek meninggal. Mereka seperti takut dan saling melemparkan tanggung jawab untuk menyimpan radio tersebut. Aku yang pada saat itu masih kecil belum terlalu mengerti atas apa yang sedang mereka bicarakan. Namun yang pasti, perdebatan mereka begitu sengit. Bahkan, hal itu berujung kepada pindahnya mereka dengan menjual warisan dari kakek dan menetap di Bandung Kota hingga saat ini. Ibu yang merupakan anak pertama akhirnya mengambil peran sebagai orang yang bertanggung jawab atas semua barang-barang kakek, termasuk radio tua itu. Ibu membawanya ke rumah, menyimpannya di dalam lemari, menutupnya dengan rapat bersamaan dengan gelas-gelas cantik, piring-piring antik, dan barang-barang berharga peninggalan kakek yang ibu rawat. Aku awalnya tidak tahu dan cuek akan hal itu. Layaknya anak kecil berumur 5 tahun, aku hanya bermain tanpa mempedulikan apa yang sebenarnya terhadap keluarga ibu selepas kakek meninggal. Pada malam di mana aku terbangun karena ibuku menghilang,
Aku akhirnya terbangun dan melihat ke sekeliling kamar yang tampak gelap, mencoba turun dari kasur dan mencari tahu kemana ibuku pergi pada saat itu. Aku pun berjalan, membuka tirai kamar secara perlahan menuju ke ruang tengah. Ruangan tengah kini begitu sepi, begitu gelap gulita. Yang ada hanyalah sebuah pintu lemari yang terbuka, juga pintu depan yang terbuka begitu saja, dengan lampu 5 watt yang masih menyala di depan rumah. Apakah ibu ke kamar mandi? Pikirku. Rumahku dan kamar mandi memang berbeda. Layaknya rumah-rumah lama yang mempunyai kamar mandi di luar. Sehingga apabila malam hari ingin buang air kecil atau buang air besar, aku harus keluar rumah meskipun udara Bandung Utara sangatlah dingin. Aku masih berpikiran positif pada saat itu. Sangat wajar apabila ibu ke kamar mandi di malam hari. Namun, ada hal yang aneh. Ketika aku menengok ke arah lemari, radio yang seharusnya tersimpan di sana kini hilang. Apakah ibu ke kamar mandi sambil bawa radio itu? Pikirku dengan nada yang polos. Wajar, aku berpikiran seperti itu. Karena kamar mandi yang letaknya sekitar beberapa meter dari rumah memang gelap ketika malam. Apalagi di sekitar rumah yang dikelilingi kebun warisan kakek membuat suasananya sepi. Sehingga mungkin saja ibu keluar dan membawa radio tua itu untuk dinyalakan. Tujuannya, ya, tidak lain untuk mengusir sepi dan menghilangkan rasa takut yang dia rasakan ketika berada di luar rumah. Aku yang penasaran, akhirnya berbalik ke arah lemari mencoba mencari tahu apakah benar cuma radio itu yang hilang. Jujur, aku takut pada saat itu. Seorang anak yang berumur 5 tahun berjalan di dalam kegelapan malam di ruangan tengah membuatku bergidik ketakutan. Entah mengapa, seperti ada sesuatu yang menarikku, sehingga aku pun berjalan perlahan mendekati lemari itu. Namun, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menyentuhku dari dalam kegelapan. Tangan itu menempel ke pundakku dan memegangku dengan erat. Sontak, aku pun berbalik dan melihat sesuatu yang berdiri di belakangku. "Neng, kenapa bangun?" tanya ibuku yang tiba-tiba muncul dari belakang. "Sudah, Neng, ayo tidur lagi. Dingin malam, nanti Neng sakit," katanya dengan nada yang sedikit panik. Entah mengapa, ibu seperti tergesa-gesa dan langsung menggendongku pada saat itu, membawanya kembali ke kamar dengan sedikit berlari. Dia beberapa kali menengok ke arah pintu rumah yang terbuka sambil menyuruhku untuk kembali ke kamar. Aku tidak bisa melihat raut wajah ibu karena gelap, tapi aku tahu dari hembusan nafasnya juga detak jantung yang berdetak kencang ketika menggendongku. Dia seperti sedang panik dan ketakutan setelah melihatku berdiri di ruangan tengah pada malam itu. Ibu menggendongku dengan segera, meninggalkan pintu lemari dan pintu rumah yang masih terbuka begitu saja. Dia seperti tidak peduli akan hal itu dan lebih memilih untuk membawaku ke kamar dengan sedikit berlari. Mah, itu pintunya belum ditutup," tanyaku. Ibu seperti tidak mendengarkan apa yang aku katakan. Dia hanya berjalan terus ke arah kamar dan menidurkanku seperti biasa. "Mah, itu pintunya belum ditutup. Nanti ada maling," aku kembali bertanya ketika ibu menidurkanku di kamar. Namun, dia hanya tersenyum dan mengusap-usap kepalaku sambil bersenandung agar aku mengantuk dan tertidur. "Iya, Mama tahu. Neng tidur dulu. Nanti pintunya Mama tutup kalau Neng sudah tidur ya," jawabnya sambil bersenandung kecil. Di tengah-tengah proses menidurkanku lagi pada saat itu, aku yang sedikit mengantuk tiba-tiba dikejutkan oleh suara radio yang tiba-tiba menyala dari arah luar. Tepatnya berada di halaman rumah
yang hanya diterangi oleh lampu 5 watt yang redup pada malam itu. Radio itu menyala secara perlahan. Aku dengan jelas mendengar suara kresek-kresek radio yang menyala itu. Seperti ada orang yang menjalankannya dan memutar tombol frekuensinya agar bisa menangkap siaran radio yang masih mengudara di tengah malam seperti ini. Suara itu berhenti tepat ketika terdengar siaran radio yang menayangkan cerita wayang golek yang dulu sering diputar semalaman suntuk hingga subuh tiba. Ibu seperti kaget ketika mendengar hal itu. Aku yang masih terkantuk di tempat tidur pun bisa dengan jelas melihat ibu yang menengok ke arah tirai kamar. Tidak lama kemudian, ibu langsung berpaling ke arahku dan menyuruhku kembali agar bisa tertidur. Di tengah-tengah, suara pagelaran wayang golek yang terdengar hingga kamar dari radio yang menyala di luar sana. Secara samar-samar, aku juga mendengar seseorang yang sedang tertawa di luar sana. Tapi itu bukan suara tertawa dari dalam radio, tapi ada seperti suara lain yang sedang menertawakan pagelaran wayang golek yang ada di radio itu. Sebuah suara tertawa dengan nada yang berat seperti orang tua yang tertawa namun terdengar sangat menyeramkan. Beberapa kali ibu melirik ke arah tirai kamar. Beberapa kali pula dia memastikan aku harus cepat tidur pada malam itu. Aku tidak bisa melihat dengan jelas apakah ibu dalam kondisi panik atau tidak pada saat itu. Namun yang pasti, dia seperti berusaha agar aku cepat tidur. Dia seperti khawatir dengan radio yang menyala begitu saja di luar sana. Setelah itu, aku tidak ingat lagi apa yang terjadi. Sepertinya aku tertidur beberapa menit setelah radio itu menyala. Ketika aku bangun, radio itu sudah berada di tempat semula ketika pagi tiba, di dalam lemari peninggalan kakek yang tertutup rapat bersamaan dengan barang-barang kakek yang ibu simpan di sana. Rupanya, hal itu bukan hanya terjadi satu kali saja. Beberapa kali aku melihat ibu kembali keluar di tengah malam dengan pintu lemari yang terbuka. Dia seperti sengaja menyimpan radio itu di luar rumah dan meninggalkannya begitu saja dalam kondisi yang menyala. Di malam Kamis, minggu pertama setiap 1 bulan sekali, aku ingat betul bahwa itu adalah jadwal radio itu harus keluar rumah dan menyala begitu saja sepanjang malam. Aku yang awalnya takut, lama-kelamaan menjadi sebuah kebiasaan. Aku tidak mencari lagi kemana ibu pergi di malam tersebut, dan aku lebih memilih tidur meskipun suara radio itu menggema hingga ke kamar. Bahkan ketika bapak pulang ketika cuti beberapa hari di rumah, ibu terlihat sedikit berdiskusi dengan bapak perihal radio tersebut. Pembicaraan mereka terlihat sangat serius, sehingga aku pun menjauh dan tidak mendengarkan obrolan mereka berdua. Beberapa kali, bapak menunjuk ke arah lemari, tepatnya ke arah radio tersebut dengan nada yang sedikit marah. Namun, ibu menjawabnya dengan sedikit meneteskan air mata, seperti ada sesuatu yang dia pertahankan dengan radio tersebut, sehingga dia rela berdebat dengan bapak. Akhirnya, bapak mengalah. Dia lebih memilih diam dan seolah tidak peduli dengan radio tersebut. Bahkan ketika waktunya radio itu menyala tiba, dia lebih memilih untuk membawaku menginap di rumah bibi yang kini tinggal di Bandung Kota dan meninggalkan ibu sendirian di rumah. Entah apa yang dia lakukan dengan radio tua itu. Yang pasti, ibu selalu mengeluarkan radio itu, menghilang dari kamar, dan mengembalikan radio itu ke tempat semula ketika pagi tiba. Mama itu kangen sama kakekmu, jadi kadang mama suka keluar sambil mendengarkan radio milik kakek. Itulah jawaban ketika aku bertanya tentang radio itu.
Aku yang pada saat itu masih kecil hanya mengangguk saja tanpa pernah bertanya kembali tentang siapa yang tertawa di luar sana dengan nada yang keras ketika radio itu menyala. Waktu terus berjalan. Kelakuan ibu semakin aneh terhadap radio itu. Aku yang pada saat itu masih kecil seringkali mengambil piring dan gelas-gelas kepunyaan kakek yang mempunyai ukiran cantik untuk mainan masak-masak bersama teman-teman. Salah satu temanku yang bernama Ayu sempat melihat radio tua itu dan mengambilnya untuk dijadikan mainan bagi kita bermain di sana. Awalnya aku baik-baik saja karena itu adalah radio tua, bahkan aku sempat berkata kepada Ayu untuk menyalakan radio itu dan mendengarkan lagu-lagu yang ada di dalamnya. Namun, Ayu tampaknya tidak bisa menyalakan radio tersebut. Sudah beberapa kali dia menekan tombol on, tapi tidak menyala. Aku yang penasaran pun akhirnya membuka kotak baterai yang ada di belakangnya. Aku ingin meniru apa yang bapak lakukan. Ketika peralatan elektroniknya macet, dia selalu membuka kotak baterai itu dan memutar-mutar baterainya hingga menyala. Namun, kenapa tidak ada baterainya? Tanyaku heran. Ayu yang tidak mengerti apa yang aku ucapkan hanya terdiam dan keheranan melihatku yang kebingungan. Aku jelas sekali mendengar radio itu menyala ketika ibu keluar rumah di malam-malam tertentu. Aku juga tidak pernah melihat ibu membuka kotak baterai itu karena radio ini tertutup rapat dan tidak pernah tersentuh sekalipun ketika sedang berada di dalam lemari. Aneh. Ini benar-benar aneh. Aku hanya menggelengkan kepala ketika melihat hal tersebut. Namun, ketika aku yang berada di tengah kebingungan itu, tiba-tiba ibu datang dengan nada yang marah. Dia seperti tidak ingin melihat anaknya bermain dengan radio tersebut. Dengan sedikit berlari dari arah dapur, dia mengambil radio itu secara paksa dari tanganku dan memarahiku agar aku tidak bermain-main dengan barang-barang kepunyaan kakek. Ini bukan barang yang bisa buat kamu jadikan mainan, katanya dengan nada yang marah kepadaku. Entah mengapa, ibu benar-benar marah di hari itu. Aku dengan jelas melihat raut wajahnya yang memerah dengan urat-urat yang muncul ketika aku memainkan radio itu dengan Ayu. Bahkan, saking marahnya, dia mengusir secara halus Ayu agar pulang ke rumahnya dan tidak bermain lagi denganku. Baru kali ini, aku melihat ibu begitu marahnya gara-gara sebuah radio tua. Aku pun menangis terseduh-seduh di sana. Sambil mengeluarkan air mata, aku pun berlari dan meninggalkan piring, gelas, serta benda-benda yang awalnya aku mainkan di halaman rumah dan masuk ke dalam kamar. Dari sana, ibu akhirnya mengunci lemari itu. Dia bahkan membeli gembok agar aku tidak seenaknya membuka lemari itu dan bermain-main dengan benda kepunyaan kakek di rumah. Ibu seperti menutup-nutupi atas apa yang terjadi, terutama tentang radio tua itu. Aku yang pernah dimarahi habis-habisan akhirnya lebih memilih untuk diam dan takut apabila bertanya kembali tentang radio itu kepada ibu. Meskipun kejanggalan-kejanggalan tentang radio yang menyala secara tiba-tiba di malam hari terus berlanjut di setiap bulannya. Lama-kelamaan, aku pun tidak peduli lagi atas kejanggalan yang ada di sana. Mencoba untuk hidup dalam kejanggalan tersebut dan hidup layaknya anak kecil pada umumnya. Bahkan, lemari yang awalnya dikunci gembok oleh ibu kini dibuka lagi karena dia yakin aku tidak akan lagi bermain-main dengan benda peninggalan kakek setelah aku dimarahi olehnya pada saat itu. Tidak terasa, aku pun kini sudah duduk di kelas 4 SD, di mana pada saat itu aku sudah tidak mau lagi satu kamar dengan ibu. Sehingga aku meminta bapak untuk membuatkanku kamar seperti layaknya anak cewek pada umumnya. Kamar berwarna pink, dengan dinding bergambar Hello Kitty dan meja belajar yang aku damba-dambakan. Seminggu pun berlalu. Akhirnya,
Ruang tengah yang awalnya luas kini menjadi sedikit agak sempit. Lemari yang isinya radio itu dengan barang-barang kepunyaan kakek kini digeser, namun masih menempel di dinding yang menjadi kamarku pada saat itu. Kamarku hanya tertutup oleh lemari itu dan dinding triplek yang dicat menyerupai dinding berwarna putih. Bapak yang hanya pekerja swasta di salah satu pabrik di Bandung Kota tampaknya tidak mempunyai uang untuk menutup kamarku dengan dinding tembok. Tapi aku benar-benar bahagia mempunyai sebuah kamar kecil yang aku dambakan, apalagi dengan dinding kamar yang bapak cat berwarna pink dan meja belajar baru yang sengaja bapak beli dari uang gajinya, membuat aku semakin senang. Namun entah mengapa, ketika aku mulai menempati kamar itu, ekspresi ibu seperti sedikit ketakutan, karena dinding kamar yang aku tempati sangat dekat dengan lemari yang berisi radio itu. Sehingga tidak lama setelah aku memindahkan semua baju-bajuku ke sana, ibu tiba-tiba membuka lemari itu, mengambil radio itu dan menyimpannya entah di mana. Dia mengambil radio itu, menyimpannya di salah satu laci di dalam lemarinya, lalu menguncinya dengan rapat dan menggantung kuncinya di paku yang berada di dalam kamarnya. Ibu bilang kalau radio itu akan dia simpan di lemari bajunya. Meskipun, ya, lagi-lagi aku menemukan kejanggalan atas apa yang ibu katakan pada saat itu. Apakah ibu melakukan hal tersebut karena kamarku dekat dengan lemari tersebut? Atau mungkin ada alasan lain atas apa yang ibu lakukan terhadap radio itu? Entahlah, aku tidak tahu kenapa ibu melakukan hal tersebut. Karena hanya radio itu saja yang dia ambil, sedangkan barang-barang peninggalan kakek lainnya masih berada di dalam lemari tersebut. Beberapa malam pun berganti. Aku yang terbiasa tidur di kamar bersama ibu dan bapak ketika dia libur bekerja, kini terasa sepi ketika aku menempati kamar ini. Maklum saja, aku masih belum terbiasa dengan suasana ini. Meskipun aku sudah mempunyai kamar sendiri, tapi aku belum bisa untuk tidur tanpa ada ibu yang tidur di sampingku. Apalagi malam ini terasa sangat dingin. Aku hanya bisa memandangi gambar-gambar di dinding dengan lampu kamar kecil berwarna hijau kecil yang menyala di dalam kamar. Aku sengaja meminta bapak membelikan lampu kamar, sehingga ketika aku tidur kamarku tidak terasa gelap karena masih ada satu titik cahaya kecil yang redup ketika lampu kamar dimatikan. Entah mengapa, di malam ini aku sulit untuk memejamkan mata. Aku hanya bisa tiduran di kamar tanpa bisa tertidur, seperti ada sesuatu yang membuatku terbangun, meskipun aku sudah beberapa kali untuk mencoba tidur pada malam itu. Aku bahkan melakukan berbagai cara agar aku bisa tertidur, membaca buku, bermain dengan boneka Barbie yang selalu menemaniku ketika aku tidur di kasur. Bahkan, aku mencoba untuk mematikan lampu tidurku agar ruangan menjadi gelap dan aku tertidur di sana. Namun, semuanya gagal. Tubuhku seperti dipaksa untuk tidak tertidur pada malam itu. Bahkan tidak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam ketika aku sedang berada di dalam kamar. Di tengah-tengah kebingunganku karena aku tidak bisa tertidur pada malam itu, tiba-tiba terdengar suara aneh, seperti ada seseorang yang membuka lemari yang letaknya persis di dekat kamar. Lemari yang sudah tua sehingga ketika dibuka engselnya yang sudah berkarat menimbulkan bunyi yang terdengar hingga ke kamar. Sontak aku terkejut akan hal tersebut. Siapa yang malam-malam membuka lemari tua itu? Apakah itu ibu? Gumamku. Tapi kenapa ibu membuka lemari itu? Bukannya radio itu sudah dia pindahkan? Apalagi sekarang bukan waktunya radio itu menyala. Aku yang penasaran akan hal tersebut akhirnya terbangun dari kasur, berjalan perlahan mendekati tirai kamar yang menjadi pembatas kamarku dengan ruangan tengah. Apa yang aku pikirkan
Sepertinya benar, karena nampak ada sebuah bayangan yang berdiri di depan lemari itu. Aku bisa dengan jelas melihat bayangan itu dari balik tirai kamar. Sepertinya itu memang ibu, tapi ngapain lagi dia buka lemari itu? Kan radionya sudah dipindah. Aku yang penasaran. Akhirnya kembali berjalan ke ruang tengah. Apalagi kali ini aku memanggil ibu sambil membuka tirai kamar. "Bu, ibu." Aku memanggilnya dengan pelan, berusaha memastikan itu adalah ibu yang sedang membuka lemari tua itu. Namun, aku seketika terdiam, tepat ketika aku membuka tirai kamar, karena aku tidak melihat siapapun di sana. Aku tidak menemukan ibu yang terlihat dari tirai kamarku. Aku tidak melihat apapun yang berdiri di depan lemari tua itu. Semuanya nampak kosong, seperti tidak ada apapun di ruang tengah. Yang ada hanyalah pintu lemari yang terbuka dengan radio tua yang entah mengapa kini muncul lagi di dalam lemari setelah ibu pindahkan beberapa hari yang lalu. Tentu saja, hal itu membuatku terdiam. Tubuhku terasa kaku dan kesulitan untuk bergerak. Nafasku mendadak menjadi berat dengan jantungku yang berdetak dengan kencang. Aku ketakutan. Aku benar-benar ketakutan atas apa yang aku lihat. Siapa yang berdiri di sana? Lalu, kenapa radio itu bisa kembali lagi ke dalam lemari tua itu? Keringat dingin seketika muncul dan membasahi punggungku. Butuh beberapa menit agar aku bisa tersadar bahwa apa yang aku lihat bukanlah sesuatu yang normal. Tidak lama, aku berteriak sambil berlari ke arah kamar ibu untuk membangunkannya. Dengan sedikit menangis, aku langsung melewati lemari yang terbuka itu dan belok ke kamar ibu dengan tergesa-gesa. "Bu, ibu, radio itu, Bu. Radio itu seperti ada yang membawanya dan menyimpannya lagi di dalam lemari di ruang tengah," kataku sambil menggoyang-goyangkan tubuh ibu dengan nada yang sedikit menangis. Hal itu tentu saja membuat ibu bangun, dan dengan sedikit terkantuk-kantuk dia mendengarkan apa yang aku bicarakan. Dan ketika sadar bahwa aku membicarakan tentang radio tersebut, tiba-tiba dia kaget dan seketika terbangun sambil mengambil kunci lemari kamar yang menggantung di dinding. Dia seakan tidak percaya atas apa yang aku katakan. Ibu langsung membuka lemari itu dan membuka laci yang ada di dalamnya. Ibu tiba-tiba terdiam. Tepat ketika dia membuka lemari kecil itu, raut wajahnya mendadak pucat. Bahkan, dia sempat menoleh ke arahku yang masih menangis di atas kasur dengan kondisi yang ketakutan. Radio yang dia pindahkan dan dia simpan di lemari kamar kini menghilang. Dia tidak menemukan radio itu di sana. Ibu yang memastikan atas apa yang aku katakan langsung keluar kamar, meninggalkanku ke sana sendirian sebelum akhirnya kembali dengan nafas yang terengah-engah setelah memastikan bahwa apa yang aku katakan adalah sebuah kebenaran. "Sekarang kamu tidur bareng ibu saja di sini ya. Jangan tidur di kamar dulu. Jadi sekarang jangan menangis lagi. Ada ibu kok di sini yang nemenin kamu," kata ibu yang kembali dari ruang tengah dengan wajah yang panik pada saat itu. "Neng, bangun. Sarapan sudah siap." Aku kembali terbangun ketika pagi tiba. Tercium aroma masakan buatan ibu yang membuatku langsung membuka mata dan duduk di atas kasur di pagi itu. Tidak lama, ibu membuka tirai kamarnya dan mengajakku untuk keluar kamar sambil tersenyum. Dia seperti sudah melupakan kejadian yang kemarin dengan wajahnya yang pucat. Karena aku melihat ibu kini menjadi biasa lagi. Aku pun keluar kamar, melihat ke arah lemari peninggalan kakek dan melihat radio itu masih tersimpan di sana. Tapi kali ini, ketika aku melihatnya sedikit lama, pandanganku tiba-tiba teralihkan olehnya. "Sudah, jangan dilihatin terus. Ayo makan, lalu mandi, dan pergi sekolah," kata ibu yang mencoba mengalihkan perhatianku terhadap radio itu.
Aku hanya mengangguk dan duduk di depan makanan yang sudah ibu siapkan dan buatkan di pagi itu. Entah mengapa, aku kembali lagi penasaran akan radio tersebut. Setelah bertahun-tahun aku membiasakan diri dengan radio itu beserta kejanggalannya. Aku akhirnya bertanya kembali kepada ibu, bahkan kali ini aku mencoba bertanya terus-menerus ketika ibu mencoba membelokkan arah pembicaraan kita ketika makan. Ada apa dengan radio itu, Bu? Kenapa ibu suka membawa radio itu keluar? Kalaupun ibu memang suka wayang, ketika radio itu menyala malam-malam tidak hanya wayang yang didengarkan, kadang lagu dangdut yang menyala semalaman, atau sandiwara radio yang sering terdengar. Aku juga bahkan bertanya, suara tawa yang terdengar ke dalam kamar itu suara siapa? Lalu kenapa ketika aku dibuatkan kamar, ibu memindahkan radio itu ke lemari kamar dan menyimpannya di dalam laci? Pertanyaan demi pertanyaan aku lontarkan. Beberapa kali pula ibu menjawabnya sambil terbata-bata. Aku tahu ada sedikit kebohongan dalam dirinya kali ini, karena ada beberapa pertanyaan yang tidak dia jawab, terutama tentang siapa orang yang tertawa ketika radio itu menyala di luar rumah. Hingga akhirnya semua pertanyaanku tidak terjawab semua. Ibu yang selesai makan tiba-tiba berdiri dan membawa piring kotor ke dapur. Tidak lama kemudian, dia kembali dan berkata kepadaku, "Sudah, sekarang cepat habiskan makanannya, karena akan bentar lagi harus siap-siap sekolah. Masalah radio itu, nanti ada saatnya kamu tahu. Yang pasti kamu jangan sekali-kali memainkan radio itu tanpa izin dari ibu," katanya dengan sedikit keras. Aku pun hanya bisa mengangguk. Aku ingat bagaimana marahnya ibu ketika aku dan Ayu memainkan radio tersebut pada saat itu. Dan kali ini, aku diingatkan lagi akan hal itu. Sehingga aku lebih memilih untuk diam dan kembali dan menyelesaikan sarapanku sebelum aku bersiap-siap pergi ke sekolah di pagi itu. Beberapa hari semenjak kejadian itu, entah mengapa aku tidak bisa tidur cepat di kamar. Aku baru bisa tertidur ketika lewat tengah malam. Sudah berbagai cara aku coba agar aku bisa tertidur, namun hasilnya nihil. Mataku tetap tidak bisa terpejam meskipun aku sudah mencobanya. Ingin sekali aku kembali tidur di kamar ibu. Namun aku terlalu takut untuk keluar kamar. Aku takut menemukan bayangan itu lagi. Bayangan yang aku lihat di balik tirai yang sedang membuka lemari tua peninggalan kakek. Apalagi kini radio itu ada di dalam lemari tersebut. Rasa penasaran dibalut oleh rasa takut membuatku tidak bisa meninggalkan kamarku sekarang. Tiba-tiba, di saat itulah aku dikejutkan oleh seseorang yang membuka pintu rumah. Lalu tidak lama aku juga mendengar sebuah langkah kaki yang mendekati lemari itu dan membukanya secara perlahan. Aku baru ingat, ini adalah malam di mana radio itu menyala, sehingga mungkin saja ibu kini mengeluarkan radio itu dan menyimpannya di luar. Benar saja, ketika aku mencoba melihatnya di balik tirai, aku melihat ibu yang berjalan keluar rumah sambil membawa radio itu. Dia menyimpannya di halaman seperti biasanya dan kembali ke ruangan tengah dan duduk di sana. Dia duduk dengan tubuhnya yang menyender ke arah tembok rumah. Matanya yang terkantuk-kantuk terlihat jelas dengan rambut panjangnya yang terlihat acak-acakan pada malam itu. Dia menunggu radio itu menyala seperti yang terjadi bertahun-tahun ini. Biasanya, ketika aku masih tidur di kamar ibu harus memastikan bahwa aku tertidur pula sebelum dia mengeluarkan radio itu. Namun, karena aku dan dirinya kini berbeda kamar, jadi dia tidak mengetahui bahwa aku masih terbangun dan kini sedang melihatnya dari balik tirai kamar. Ibu hanya terdiam di ruangan tengah. Dia seperti menjaga agar tubuhnya tidak tertidur pada malam itu. Sesekali, dia melihat ke arah pintu rumah yang terbuka, namun dia seperti enggan untuk keluar,
setelah mengeluarkan radio itu dan menyimpannya di halaman. 1 menit berlalu. 2 menit. 5 menit. Hingga 15 menit setelah radio itu dikeluarkan, tidak ada tanda-tanda radio itu akan menyala. Semuanya terasa hening dan sepi seperti malam-malam sebelumnya di rumah ini. Ibu pun sepertinya menyadari akan hal itu. Tubuhnya seperti ragu untuk bergerak. Beberapa kali dia ingin berdiri dan melihat kondisi di luar sana. Namun beberapa kali pula dia duduk kembali. Sepertinya ada sebuah ketakutan yang dia rasakan dan membuat dirinya ragu atas tindakan yang akan dia lakukan. Hingga hampir setengah jam berlalu dan waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Masih belum ada tanda-tanda bahwa radio itu akan menyala. Sehingga ibu tampak memaksakan diri untuk memastikan hal tersebut. Dia berdiri secara perlahan dan berjalan ke arah pintu rumah dengan tubuhnya yang merapat ke tembok. Kedua tangannya terlihat memegang tembok yang ada di belakangnya. Dia seperti mengintip secara perlahan ke arah luar pada saat itu. Tidak lama kemudian, raut wajah ketakutan yang dia rasakan kini berubah menjadi keheranan. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali sambil berdiri di pintu rumah. Dia melihat ke sekeliling seperti sedang mencari sesuatu. Sebelum akhirnya dia keluar dan mengambil kembali radio itu dan membawanya kembali masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Aku yang takut ketahuan bahwa aku sedang melihatnya dari arah kamar seketika langsung menutup tirai dan duduk di balik dinding triplek yang menjadi pembatas kamar. Namun, aku masih bisa mendengar langkah kaki ibu yang berjalan dengan terburu-buru sambil bergumam secara perlahan pada saat itu. "Kenapa kakek buyut tidak datang?" katanya sambil menyimpan radio itu ke dalam lemari peninggalan kakek. "Kenapa ibu berbicara seperti itu? Bukannya kakek buyut sudah lama meninggal?" gumamku yang duduk di balik dinding triplek kamar yang tipis itu. Tentu saja, hal itu menjadi pertanyaan bagiku. Apalagi yang aku tahu kakek buyut adalah orang yang sudah lama meninggal bahkan jauh sebelum aku lahir. Semakin lama, semakin banyak pertanyaan yang menumpuk di dalam kepalaku. Namun aku seperti enggan untuk bertanya karena aku tahu ibu akan menjawab hal itu dengan penuh kebohongan. Hingga akhirnya, tepat 2 hari setelah kejadian tersebut, aku yang masih tidak bisa tidur di kamarku tiba-tiba mendengar kembali sebuah suara dari ruangan tengah. Seperti sebuah suara orang yang bolak-balik mengelilingi rumah. Dia berjalan ke arah dapur, lalu ke ruangan tengah, lalu ke dapur lagi seperti sedang mencari sesuatu. Awalnya, aku pikir ini adalah ibu yang mungkin saja sedang mencari sesuatu. Aku sadar, ibu yang umurnya semakin hari semakin tua, membuatnya terkadang melupakan sesuatu sehingga dia sering mencarinya dengan mengelilingi rumah. Namun, tidak lama kemudian, sesuatu terjadi. Ibu seperti membuka lemari peninggalan kakek. Suara decit engsel kayu yang sudah sedikit karatan membuatku bisa mendengarkannya dengan jelas. Tidak lama kemudian, suara radio tiba-tiba terdengar olehku. Suara dari salah satu pendongeng terkenal yang bernama Wak Kepoh, yang seringkali bercerita tentang seseorang pendekar bernama Sirawing yang bisa didengarkan di radio. Aku sangat ingat betul suara ini. Ini adalah suara dari radio yang ada di dalam lemari peninggalan kakek. Namun, aku merasa aneh. Siapa yang kini mengeluarkan radio itu dan mendengarkannya di ruangan tengah? Apakah itu ibu? Pertanyaan itu seketika muncul di dalam pikiranku. Aku tahu radio itu tidak akan menyala di waktu yang seharusnya. Apalagi sekarang bukan waktunya untuk radio itu menyala. Karena apabila hari ini adalah waktunya, ibu pasti akan mengeluarkan radio itu dan menyimpannya di luar. Tidak seperti ini.
di mana radio itu dinyalakan di ruang tengah. Jantungku tiba-tiba berdetak kencang. Aku yang tiduran di kasur kamar tiba-tiba merasakan hal yang tidak enak. Aura di dalam kamar tiba-tiba mencekam seperti ada sesuatu yang menekan tubuhku pada saat itu. Apalagi kamarku sangat dekat dengan lemari peninggalan kakek yang hanya terpisah oleh dinding triplek tipis yang menjadi pembatasnya. Aku terus-menerus berpikir tentang radio itu yang semakin lama suaranya semakin kencang. Dia seperti sedang mendengarkan sandiwara radio yang bercerita tentang si Rawing yang harus berhadapan dengan dedemit gunung yang mengutuk sebuah desa sehingga terbelenggu oleh aturan yang menyiksa mereka. Awalnya aku ragu untuk berdiri, namun suara radio itu semakin lama semakin kencang, bahkan membuat telingaku menjadi sakit ketika aku mendengarkannya lebih lama. Seketika, aku memaksakan diriku untuk berdiri. Aku yang masih berpikir itu adalah ibu yang sedang mendengarkan sandiwara radio di ruangan tengah, membuatku ingin menegurnya untuk menurunkan volume radio itu agar aku bisa tidur. Akhirnya, aku pun berjalan secara perlahan, membuka tirai kamarku yang tipis itu dan melangkahkan kakiku ke ruangan tengah. Namun, tepat ketika aku membuka tirai kamar, astaga, apa itu? Apa yang aku lihat bukanlah ibu yang aku kenal, tapi seseorang yang lain. Tepatnya, sesosok yang lain yang baru kali ini aku lihat. Sesosok makhluk yang sedang merangkak di langit-langit rumah dengan salah satu tangannya yang memegang radio yang dia pegang kini terlihat jelas olehku. Tangan dan kakinya sangat kecil dan kurus, namun kukunya panjang sehingga bisa merangkak di langit-langit rumah. Tubuhnya terlihat sangat kurus, bahkan tulang-tulangnya terlihat dengan sangat jelas olehku yang muncul di antara kulit-kulitnya yang sangat pucat. Rambutnya yang hitam terlihat terurai lurus ke bawah. Meskipun aku hanya melihat punggungnya, tapi itu membuatku kini merasa ketakutan. Bahkan tubuhku sendiri mendadak lemas hingga terjatuh di pintu kamar yang hanya tertutup tirai. Aku tidak tahu makhluk apa itu, namun yang pasti baru kali ini aku melihat hal itu. Sesuatu yang menyeramkan, yang mungkin saja ini adalah alasan kenapa radio itu menyala secara tiba-tiba. Juga alasan kenapa radio itu disimpan di luar dan ibu tidak ingin aku mengetahui bahwa yang menyalakan radio itu adalah makhluk seperti ini. Tubuhku benar-benar lemas ketika mengetahui siapa yang menyalakan radio tersebut. Mulutku seperti terkunci dan tidak bisa berteriak. Apalagi sepertinya makhluk itu mengetahui bahwa aku melihatnya ketika dirinya sedang menyalakan radio itu di ruangan tengah. Seketika, dia langsung membalikkan tubuhnya. Kepalanya memutar 180 derajat sehingga dia bisa melihatku dari atas. Lalu, tidak lama kemudian, dia melompat tepat ke atas tubuhku yang kini terjatuh di lantai dengan rasa takut yang aku rasakan di sekujur tubuhku. Tangan dan kakinya yang panjang dan kurus kini terlihat lebih jelas. Apalagi wajahnya yang menyeramkan kini dia perlihatkan kepadaku dari dekat. Wajahnya terlihat sangat pucat. Matanya melotot ke arahku dengan tatapannya yang sangat tajam. Pupil matanya yang terlihat merah terlihat jelas olehku. Mulutnya bertaring dengan dua taring yang menonjol ke atas dan ke bawah. Dia menyeringai sambil memiringkan wajahnya. Kita saling bertatapan satu sama lain dengan jarak yang sangat dekat. Tidak lama, dia membuka matanya dan berkata kepadaku dengan nadanya yang berat. "Jangan takut," katanya sambil memiringkan wajahnya kepadaku. "Ini kakek buyut. Ini peninggalan kakek buyut," katanya
sambil memperlihatkan radio itu dengan salah satu tangannya yang panjang dan kurus kering itu. Aku jadi seperti ini agar kalian bisa hidup enak. Soalnya kakek buyut gagal memberi tumbal, sehingga kakek buyut jadi seperti ini. Ini salah satu peninggalan kakek buyut sebelum jiwa kakek ditumbalkan. Barang ini yang suka kakek buyut bawa sampai jiwa kakek buyut dicabut olehnya pas gagal memberi tumbal. Aku yang lemas sepertinya tidak bisa menahan kesadaranku lagi pada saat itu. Meskipun tampaknya dia tidak ingin menyakitiku, tapi wajahnya benar-benar menakutkan. Dia mengaku bahwa dia adalah kakek buyutku. Namun aku tidak percaya. Aku hanya bisa terdiam ketika dia berkata dengan gigi taringnya yang tajam tepat di depan wajahku. Tidak lama, aku pun tidak sadarkan diri. Rasa takutku yang benar-benar memuncak membuatku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku pingsan tepat di pintu kamarku pada malam itu dengan kondisi yang ketakutan. Tubuhku basah oleh keringat, bahkan aku mengompol saking takutnya pada saat itu. Dan ketika pagi menjelang, aku tersadarkan ketika ada suara tangisan dari ibu. Dia menangis karena melihatku yang tidak sadarkan diri sambil memegang radio tersebut di pintu kamar. Ibu menepuk-nepuk tubuhku hingga kedua mataku terbuka. Dia seperti tahu atas apa yang terjadi kepadaku. Tidak lama, dia memelukku sambil menangis di pagi itu sambil melepaskan radio yang aku pegang dan menyimpannya secara perlahan di sebelahnya. Tepat setelah beberapa jam setelah aku tidak sadarkan diri, ibu menelpon bapak dan memaksa dia untuk pulang. Bapak yang panik langsung berangkat dari tempat kerjanya dan pulang ke rumah di hari itu. Di sana, bapak langsung berkata kepada ibu bahwa sudah saatnya aku tahu tentang radio itu. Seperti halnya bapak ketika pertama kali menikah dengan ibu sewaktu kakek masih ada. Jujur, aku heran atas ucapan bapak. Sepertinya bukan aku saja yang mengalami sesuatu yang menyeramkan tentang radio itu. Namun bapak yang merupakan orang luar dari keluarga ini pun mengalami hal yang sama. Akhirnya aku, ibu, dan bapak duduk bersama. Awalnya mereka terdiam dan saling bertatapan, mencoba merangkai kata yang tepat untuk memberitahukan tentang apa yang ada di balik radio tua itu. Apalagi anaknya yang ada tepat di depan mereka adalah seorang anak SD yang mungkin belum mengerti tentang hal ini. Hingga ibu akhirnya berkata, terutama tentang radio dan sebuah cerita di dalamnya. "Neng," katanya dengan nada pelan, "apa yang kamu lihat semalam adalah kebenaran? Apa yang diucapkan olehnya merupakan kebenaran? Itu semua adalah aib yang ditutupi oleh keluarga kita, terutama tentang kakek ibu atau kakek buyutmu." Ibu mendadak terdiam sebentar. Dia seperti mencoba merangkai kata lagi agar aku mengerti ketika ibu menjelaskan hal tersebut. "Kakek buyutmu yang dulu merupakan buruh tani di sekitar sini dan berakhir dengan membeli tanah-tanah di sekitar sini bukanlah tanpa sebab. Dia melakukan usaha yang lain supaya dia kaya raya. Karena tidak mungkin seorang buruh tani bisa membeli sebagian besar tanah-tanah ini meskipun dia kerja banting tulang hingga akhir hayatnya. Namun, dia melakukan sesuatu yang membuat dia kaya raya, melakukan sebuah perjanjian dengan sesuatu yang salah, dan uang yang dia dapatkan dari perjanjian itu dia belikan kepada tanah-tanah yang ada di sekitar sini, tanah dan kebun yang akhirnya dibagi kepada keturunannya, yaitu kepada kakekmu, dan turun kembali kepada aku selaku cucunya, dan mungkin saja nantinya kepadamu selaku cicitnya.
memang kakek buyutmu itu salah, melakukan perjanjian yang salah. Namun, dia tidak pernah mencelakakan keluarganya. Bahkan dia berbuat seperti ini demi keluarganya." Ibu kembali terdiam. Dia seperti sulit mengatakan hal tersebut sehingga dia melihat kembali ke arah bapak yang duduk di belakang. Bapak hanya mengangkat tangannya dan menyuruh ibu melanjutkan apa yang sudah dia katakan pada saat itu. "Kakek buyutmu sebenarnya belum meninggal. Jiwanya masih berkeliaran di tempat ini, di kebun dan tanah yang sudah dia beli. Dan selama hidup, dia selalu memakai radio tua ini untuk dia pakai. Radio tua ini adalah radio kesayangannya yang dia dapatkan dengan susah payah. Dan ketika dia meninggal, tepatnya ketika jiwanya diambil untuk memutus perjanjian itu agar tidak berimbas kepada anak-anaknya, jiwanya terjebak di tempat ini dan kita selaku keturunannya selalu membiarkan dirinya menyalakan radio kesayangannya ketika dia muncul. Hanya itu yang ibu katakan pada saat itu. Setelah itu dia kembali terdiam. Aku pun tidak terlalu mempertanyakan apa yang dikatakan oleh ibu, karena aku terlalu mengerti apa yang ibu katakan. Namun yang pasti, setelah itu aku kembali takut untuk tidur sendirian. Aku takut bertemu lagi dengannya meskipun itu adalah jiwa dari leluhurku. Hanya itu yang ibu katakan pada saat itu. Setelah itu dia kembali terdiam. Aku pun tidak terlalu mempertanyakan apa yang dikatakan oleh ibu, karena aku tidak terlalu mengerti apa yang ibu katakan. Namun yang pasti, setelah itu aku kembali takut untuk tidur sendirian. Aku takut bertemu lagi dengannya meskipun itu adalah jiwa dari leluhurku. Aku hanya ingat, aku kembali tidur di dalam kamar itu ketika SMP, di mana banyak teman seusiaku yang sering menginap di rumah. Aku berusaha membiasakan diriku atas apa yang terjadi. Bahkan membiasakan diriku ketika radio itu menyala dengan sendirinya di lemari dekat kamar. Bahkan kini, ibu hanya membiarkan makhluk itu di dalam rumah sekarang. Lebih tepatnya, kakek buyut yang jiwanya menjadi makhluk yang menyeramkan membuka lemari dan mengeluarkan radio tersebut untuk dinyalakan di ruangan tengah. Meskipun aku pernah sesekali penasaran dan mengintip lagi radio itu ketika menyala, namun kali ini aku tidak menemukan sosok menyeramkan itu. Hanya ada radio yang tergeletak begitu saja di ruang tengah, di tengah keheningan malam yang menyelimuti di malam tersebut. Hingga akhirnya, tepat ketika aku dewasa, aku baru mengerti apa yang ibu katakan tentang siapa kakek buyut yang rela melakukan perjanjian dengan mereka agar bisa membeli tanah milik Belanda itu untuk dia garap. Dia juga membebaskan beberapa tanah dan membagikannya kepada kerabat dan tetangga-tetangganya. Dia adalah orang yang baik, namun memakai cara yang salah, mengorbankan dirinya agar dia bisa menggarap tanah yang dulu dikuasai oleh orang asing. Hingga hidupnya menemukan sebuah penyesalan. Tepat ketika dia melahirkan kakek, juga adik-adiknya. Dia takut perjanjian itu akan membebani anak-anaknya kelak, karena mereka harus melakukan ritual di malam-malam tertentu untuk melakukan persembahan untuk keberlangsungan hidup mereka. Sehingga dia merelakan tubuhnya untuk ditumbalkan. Dia sengaja melakukan itu untuk memutus mata rantai perjanjian tersebut. Sebelum meninggal, dia berpesan kepada kakek dan adik-adiknya untuk menyiapkan satu benda yang harus ada di samping dirinya ketika meninggal. Awalnya, kakek dan adik-adiknya tidak mengerti. Mereka kebingungan atas benda apa yang harus ada di samping kakek buyut pada saat itu. Tidak lama, ajal yang ditentukan tiba. Jiwanya direnggut paksa sehingga meninggalkan tubuhnya yang kosong seperti orang yang sudah meninggal. Namun, entah mengapa, sebuah radio yang ada di dalam kamar tiba-tiba menyala, tepat
ketika jiwanya direnggut paksa sebagai syarat pemutus perjanjian dengan mereka. Radio itu adalah radio yang ada di dalam lemari peninggalan kakek. Jadi, anggapan ibu tentang jiwa kakek buyut bergentayangan dan melayang-layang tidak tentu arah di tanah-tanah yang dia beli adalah sesuatu yang tidak benar. Aku baru mengetahui bahwa jiwa kakek buyutlah yang terjebak di dalam radio itu entah sampai kapan. Bahkan, hal itu pula lah yang menjadi alasan adik-adik ibu tidak mau mengurus radio itu tepat setelah kakek meninggal. Karena hampir seluruh keluarga besarku, termasuk semua menantu-menantunya, pernah melihat sosok kakek buyut yang menyeramkan itu setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Termasuk aku, yang aku tuangkan dalam cerita ini. Sekarang, setelah aku dewasa dan mempunyai penghasilan sendiri ketika aku bekerja, aku membuat sebuah gudang kecil di belakang rumah, gudang yang aku buat untuk barang-barang peninggalan kakek. Dan ketika gudang itu selesai, aku memindahkan semua barang peninggalan kakek beserta lemari tuanya. Aku takut kalau aku hanya memindahkan radionya saja. Aku takut radio itu kembali ke tempat semula. Sehingga aku memindahkan semua barang-barang peninggalan kakek tanpa terkecuali. Aku pun sempat memanggil beberapa kolegaku yang mempunyai teman yang bisa untuk membuat pagar gaib di sekitar gudang. Tujuannya agar makhluk itu, tepatnya jiwa dari kakek buyut, tidak sampai menampakkan dirinya lagi. Dan rupanya hingga hari ini hal itu berhasil dilakukan. Karena di rumahku sekarang tidak ada satupun barang peninggalan kakek dan kakek buyut semasa hidup. Semuanya aku simpan di gudang dan dikunci rapat. Pintunya aku gembok dan tidak pernah aku buka hingga saat ini. Lebih tepatnya, hingga kedua orang tuaku meninggal dan aku jadi pemilik rumah ini beserta suamiku dan anakku sekarang. Radio itu kini masih menyala di malam-malam tertentu. Meskipun kini aku tidak bisa memastikan kapan radio itu menyala setelah aku mengalami kejadian tersebut ketika aku kecil. Kadang 3 bulan sekali, kadang setiap minggu, kadang pula dalam 1 tahun tidak pernah sekalipun radio itu menyala. Kalaupun radio itu menyala, suaranya tidak terlalu terdengar hingga keluar karena aku menutup rapat gudang itu hingga hari ini. Bahkan, aku melarang suami dan anakku untuk mendekati rumah itu dengan berkata bahwa di sana banyak benda-benda keramat yang tidak boleh dibuka. Mungkin itu saja ceritaku tentang sebuah radio tua yang menjadi penghias dari rumahku. Aku yakin di luaran sana ada juga cerita yang hampir sama denganku tentang benda-benda yang sering bergerak atau menyala sendiri meskipun pemiliknya sudah meninggal dengan sebuah misteri gelap yang menyertainya.